Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, now I will share with salah satu pemuda nunukan yang menginspirasi. Siapa dia? Langsung aja kita kenalan. Halo. Halo Kak. Halo Ilham, apa kabarnya Dek? Baik, sangat baik luar biasa. Sangat baik luar biasa ya. Kenalkan dulu dirinya. Halo guys, kenalin nama Andi Aidil Ilham, pangkat Sermatutar, asal dari Nunukan, Kalimantan Utara. Statusnya belum tadi. Oh, Statusnya? Status yang gimana nih Kak? Jadi aku mau kasih tahu ke kalian kalau Ilham ini adalah orang kedua di Kalimantan Utara yang lulus Akademi Militer ya, DA. Jadi yang pertama itu adalah orang Sebatik, Taruni dari Sebatik, dan yang kedua Ilham ya. Dan yang ketiga itu dari Nunukan juga. Ternyata ya, dia udah tingkatan berapa tuh yang ketiga? Yang ketiga itu adik saya itu sekarang udah tingkat 2. Tingkat 2. Kalau Iya. Ilham? Saya tingkat 4. Alhamdulillah sekarang udah tingkat 4. Untuk adik saya itu tahun 2020 baru masuk. Iya, dan wownya lagi ternyata mereka bertiga adalah perwakilan dari Kalimantan Utara dan semuanya dari Nunukan. Luar biasa. Mungkin bisa kali dijelaskan tingkatan-tingkatan itu maksudnya seperti apa ya? Karena kan biasanya kalau sekolah biasa kan semester-semester gitu. Ya. Apakah sama atau gimana tuh? Pendidikan di Akmil itu ada kita jalani selama 4 tahun. Sebenarnya sama, di tiap tahun itu ada semesternya. Jadi di Akmil itu sistemnya kita sebagai melatih diri untuk menjadi tentara dan juga meningkatkan akademi kita seperti anak kuliah. Jadi di dalam 1 tahun itu terdapat 2 semester. Untuk tingkatan dimulai dari tingkat 1 itu disebut sebagai dengan kepangkatan Kopral Taruna, tingkat 2 pangkat Sersan Taruna, tingkat 3 Sersan Menor 2 Taruna, tingkat 4 Sersan Menor 1 Taruna. Oh gitu. Jadi perbedaannya sama semester dan tingkatan itu Kepangkatannya kepangkatannya sesuai dengan kepangkatan. ternyata. Jadi deh aku penasaran nih, gimana sih perasaannya Ilham nih waktu pertama kali dinyatakan lolos. Kalau misalnya prosesnya kita tahu lah, masuk di Akademi Militer tuh bukan hal yang mudah, buktinya baru 3 orang yang tembus dari Kalimantan Utara gitu kan. Nah gimana tuh perasaannya Ilham pertama kali dinyatakan lolos Akmil? Perasaannya gimana? Senang campur sedih karena awalnya kan saya sebagai anak Nunukan yang orang bilang kita ini sebagai anak perbatasan punya mimpi menjadi seorang taruna Akademi Militer itu bisa dianggap mustahil sama teman-teman. Karena saya sebelum-sebelumnya mungkin kenapa sih mau daftar taruna Akmil, emang bisa, kamu punya duit berapa gitu. Jadi saat lolos alhamdulillah saya senang. Saya akhirnya bisa buktikan ke teman-teman saya bahwa ini hasil usaha saya, hasil apa yang saya kerjakan selama ini, dan ternyata saya bisa buktikan ke mereka kalau saya bisa. Ilham juga olahragawan Olahraga. dan juga memang dia aktif banget di sekolah dulu ya, di SMA 1 ya dulu sekolahnya. Hal apa yang dilakukan pertama kali ketika dinyatakan lolos tuh? Hal apa yang Ilham lakukan pertama kali? Waktu Ilham lolos, hal yang pertama itu kan awalnya kan pengumuman. Saat itu kan pengumuman dan Itu HP pas pengumuman di mana? di sana? Akademi Militer. Namanya itu tempatnya di lapangan Taruna Bakti. Itu keadaan HP belum dibagi. Nah, dari diumumkan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 364 sampai nomor urut 300 ini nama saya belum disebut. Kemudian berjalan terus sampai 307, kemudian di urutan 308 nama saya disebut. Alhamdulillah yang pertama kali saya lakukan itu saya sujud syukur. Kemudian setelah itu kan ada pembagian HP. Nah, setelah pembagian HP langsung saya hubungi orang tua. Kemudian saya berterima kasih sama orang tua, minta doanya supaya dilancarkan pendidikannya, karena setelah kita dibagi HP itu 5 menit, setelahnya itu kita langsung melanjutkan pendidikan. HP langsung dikumpul, perlengkapan kita lepas semua, kita ganti perlengkapan yang untuk pendidikan di situ. Jadi hal yang saya lakukan itu berterima kasih kepada orang tua, kemudian bersyukurlah pada yang di atas. Iya, karena tanpa bantuannya kita Nggak
bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Jadi setelah masuknya gimana? Enak atau gimana? Kalau sebenarnya kehidupannya enak sekali, karena salah satu keunggulannya dari Akademi Militer ini mungkin yang bisa saya rasakan bahwa saya di Akademi Militer ini saya tidak perlu lagi untuk meminta dana dari orang tua saya, meminta jajan dari orang tua saya, karena dari awal dari ujung kepala sampai ujung kaki itu udah ditanggung semua. Sekaligus uang jajan saya, makan saya di sana. Jadi menurut saya enak sekali lah masuk Akademi Militer itu. Coba ceritain sedikit keseruan apa aja sih yang selama di Akmil tuh keseruannya apa aja biar teman-teman bisa membayangkan nih, kan biasanya kan kalau masuk pendidikan gitu kan agak serem lah kan. Nah, apa tuh keseruannya di sana? Kalau keseruan di Akademi Militer yang saya rasakan sampai saya sekarang, yang awalnya saya dari sipil tuh nggak pernah namanya megang senjata, Kak. Waktu saya sipil saya nggak pernah megang, nggak pernah tahu gimana rasanya, gimana beratnya itu saya nggak pernah tahu. Saat saya udah masuk ke Akademi Militer, di sana kita merasakan yang namanya latihan menembak. Di sana saya baru tahu, oh ternyata begini kami latihan menembak, begini caranya saya melepaskan peluru. Menurut saya itu adalah salah satu kegiatan yang paling seru, yang paling saya suka di Akademi Militer. Ada lagi yang favorit lah bagi Ilham nih? Ada kegiatan seru, cuma kegiatan ini seperti kayak memacu adrenalin gitu nah, Kak. Itu yang gimana tuh? Kalau kegiatan yang saya suka ini seperti halang rintang. Kalau halang rintang itu kita dikasih ada lintasan 200 meter. Di setiap 20 meter itu ada rintangan. Kayak mesti kita harus lewati kayak balok, kita harus lewati jalan dari balok itu kan. Menurut saya itu hal yang memacu adrenalin saya, karena kalau saya nggak hati-hati itu saya kepleset, saya bisa masuk ke air. Kalau misalnya saya lambat, saya nggak dapat nilai. Terus ada juga yang bagian yang paling saya suka itu melompat, ada tali gantung, di bawahnya itu kolam. Jadi kita lari, melompat ke tali, terus nyebrang ke sebelahnya. Nah itu kalau kita nggak bisa, kalau kita kurang tangkas, itu kita bisa nyebur ke kolam. Kalau nyebur ke kolam itu kan ya risih lah rasanya kan. Jadi itu yang seru ya? Nah, seru banget. Ya emang seru tuh kedengarannya. Kalau penderitaannya ada nggak? Kalau penderitaan sebenarnya ada. Apa itu penderitaannya? Kalau ya seperti kita pelanggaran di sana, biasa kalau kita di sana kita melaksanakan jaga serambi, jaga malam. Kalau jaga malam itu kita misal untuk menjaga teman-teman kita yang tidur dalam jangka waktu 1 jam atau enggak 2 jam. Itu biasanya kan kalau kita jaga serambi, misal kalau kenanya jam 12, jam 1, jam 2 itu kan kita ngantuk-ngantuk. Nah kalau jaga serambi terus kita tidur, ketahuan pengasuh, ya tindakan lagi, pusap-pusap lagi, tiarap-tiarap lagi. Itu penderitaannya ya? Ya, penderitaannya. Pernah nggak sih rindu sama orang tua? Kalau Ilham ingat orang tua itu sebagai motivasi bahwa Ilham berpendidikan di sini, saya kembali untuk orang tua saya. Jadi harus sukses, harus berhasil, harus berikan yang terbaik selama pendidikan. Luar biasa, tepuk tangan dulu sekali lagi Pak Ilham. Jadi kegiatan sehari-harinya Ilham nih, apa dari Senin sampai Minggu tuh ngapain aja sih? Kalau kegiatan Ilham yang rutin dari Senin sampai Minggu itu kita biasanya di hari pertama, di hari kita mulai hari Senin itu dimulai dari pagi itu kami bangun pagi itu jam 4. Kemudian kami melaksanakan ibadah. Kemudian setelah selesai ibadah lanjut melaksanakan olahraga pagi. Olahraga pagi itu dilanjutkan sampai jam 5:30. Kemudian setelah itu kami melaksanakan bersihan, melaksanakan makan pagi. Kemudian setelah makan pagi melaksanakan apel pagi. Setelah itu kita melaksanakan pembelajaran ke kelas. Kalau misalnya ada kelas, kita melaksanakan latihan. Kalau ada latihan, awal jam pagi itu dimulai dari jam 7 sampai jam 11:30. Nah, dari jam 11:30 itu kita melaksanakan ibadah. Setelah melaksanakan ibadah, kemudian melanjutkan ke makan siang. Nih, sini saya ada mau cerita dikit Kak tentang gimana makan siangnya ada di Akmil. Oke, gimana tuh? Kalau di Akmil ini sebenarnya kehidupan di ruang makan itu untuk menyambung tali silaturahmi antara senior dan junior. Cuman
di sana banyak juga yang senior yang maksudnya agak usil-usil ke adik-adiknya, seperti tujuannya baik untuk meningkatkan kemampuan pembinaan untuk adik-adiknya. Kemudian seperti contohnya saat kita makan itu biasa dihitungin sama seniornya di drill. Oh, jadi itu memang ada. Biasanya kan memang dengar-dengar aja kalau misalnya makan di pendidikan itu ada waktunya. Di sana itu ternyata dari senior waktunya, bukan Sebenarnya waktunya itu ada dikasih. Itu kita makan selama 15 menit. Cuman biar lebih cepat lagi dan untuk melatih kecepatan adik-adik kita, itu biasa kita drill mungkin 5 menit harus sudah habis. Dari 15 menit itu 5 menit harus sudah habis. Gimana caranya harus sudah habis. Gitu. Kemudian di dalam ruang makan itu kita belajar bagaimana kita cara menghargai apa yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Soalnya kita kan di institusi ini segala perlengkapan kita, apa yang kita makan itu kan berasal dari masyarakat. Nah, berasal dari masyarakat ternyata, guys. Kemudian lanjut lagi ke kegiatan setelah makan siang, lanjut sampai sore itu masih kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sampai jam 4, setelah itu kita melaksanakan olahraga sore. Kemudian lanjut ke sore hari, persiapan makan malam. Setelah selesai makan malam, biasa kita dikasih waktu untuk belajar mandiri 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian melaksanakan apel malam. Setelah itu melaksanakan istirahat malam. Nah, untuk itu kegiatan normatif dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian hari yang kita tunggu-tunggu, hari Sabtu sama hari Minggu. Kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya kita pesiar, Kak. Kalau pesiar itu kalau hari Sabtu dari jam 11 sampai jam 8 malam. Kalau hari Minggu itu biasa dimulai dari jam 10. Bebas keluar, kita mau hangout kemana tapi harus kewajibannya pakai seragam. Ya. Jadi pesiar itu adalah salah satu kegiatan Taruna untuk melaksanakan refreshing, seperti kita menghubungi keluarga, makan. HP dapat ya juga sudah ya. Dikasih HP. Karena selama seminggu itu kita benar-benar dari Senin sampai Jumat tuh belajar, latihan. Ya. HP kita nggak dikasih. Kemudian hari Minggu sama kegiatannya pesiar. Kadang juga kita dikasih kesejahteraan berupa izin bermalam. Jadi di Akademi Militer tuh kita ada kesejahteraannya itu ada cuti, ada long weekend, ada pesiar, sama ada izin bermalam. Kalau izin bermalam itu 2 hari 1 malam. Jadi ya dengan adanya kesejahteraan yang diberikan, kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan kualitas tubuh lagi biar siap untuk melaksanakan kegiatan di hari Senin lagi sampai Jumat lagi ya. Benar. Kalau di waktu belajar nih, pelajaran apa yang paling Ilham suka? Kalau Ilham di Akademi Militer itu paling suka, kalau pelajaran akademik Ilham paling suka itu pelajaran balistika sama statistika. Soalnya kenapa? Karena pelajaran balistika sama statistika Ilham nggak tidur. Karena jadi fokus ya. Harus fokus. Kalau yang lain? Kalau yang kayak tidur. pelajaran materi ya maklum lah, kalau misalnya kita sebagai statusnya sebagai siswa kan ngantuk itu udah hal yang wajar. Iya. Kalau untuk materi-materi tempur, materi latihan itu yang paling Ilham suka itu pelajaran taktik. Karena dari pelajaran taktik itu disitulah membentuk jiwa kita sebagai seorang prajurit, di mana saat kita melaksanakan tugas kita mampu menerapkan apa yang kita pelajari selama di Akademi Militer. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi di lapangan. Apa nih perbedaan yang Ilham rasakan ketika dulu waktu menjadi sipil dan sekarang menjadi Taruna tuh perbedaannya yang Ilham rasakan apa? Itu perbedaannya berubah 180 derajat. Waktu SMA mungkin zaman saya masih belum masuk Taruna itu saya bisa nongkrong sama teman 24/7. Bisa pacaran mungkin. Pacaran. Bisa jalan kemana-kemana yang Ilham mau. Setelah Ilham masuk Taruna, hal yang Ilham rasakan itu tidak bisa sebebas apa yang saya lakukan waktu sipil. Mungkin saya terikat dengan peraturan, terikat dengan tuntutan tugas yang harus saya lakukan. Kemudian waktu mungkin dalam 1 minggu itu
benar-benar tersita oleh kegiatan dan latihan, mungkin ya bisa dibilang sibuk lah. Maksudnya tidak ada waktu untuk meluangkan tuh hal-hal yang mungkin menurut saya itu enak, kayak kegiatan waktu nongkrong, itu nggak ada waktu di sana. Jadi waktunya kalau ada waktu senggang untuk istirahat. Untuk istirahat. Jadi selama saya di Akmil ini, pengasuh saya ngomong begini, orang yang masuk Akmil ini mereka adalah anak muda yang rela memberikan masa mudanya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Jadi gak apa-apa. Gak apa-apa ya, akan indah pada waktunya. Ya, amin. Terakhir nih, kata-kata motivasinya nih dari Ilham, apa untuk dirinya sendiri kah, untuk orang banyak kah? Apa tuh motivasi? Jadi gini, saya punya pesan buat pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Nunukan. Untuk rekan-rekan atau untuk teman-teman sekalian, tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba, karena apa yang kita usahakan, apa yang kita sedang perjuangkan, apabila itu dengan niat kita sendiri, yakin dan percaya kita mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih. Oke Ilham, terima kasih ya sudah mau sharing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan dan yang sedang berjuang. Semoga termotivasi lagi semangat juangnya, dan jangan pernah nyerah ya, jangan duluan down ya Ilham ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, sekian dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.